بسم الله الرحمن الرحيم. وأول نصاب الإبل 5 وفيها شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت مخاض وفي 36 بنت لبون وفي 46 حقة وفي 61 جذعة وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان وفي 121 ثلاث بنات لبون ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. Baik. Zakatul ibil ya, zakatul ibil. Ya, kita pelajari teorinya aja lah, walaupun mungkin nggak kebayang nih. Bisa nggak kita berzakat unta? Ada yang punya di sini cita-cita mau jadi peternak unta? Ya, Ikhwan. Nah, yang punya cita-cita pelajari baik-baik nih zakat unta ya. Tapi yang jadi masalah begini ya, Ikhwan. Yang jadi masalah begini, saya tanya lah ya, mungkin wawasan kalian ya di Indonesia secara khusus. Di Indonesia itu lembaga-lembaga zakat punya kandang ternak nggak sih? Enggak. Hah? Enggak. Lembaga zakat punya kandang nggak? Ya, Kandang kambing atau sapi ada satu kadang. Kandang kambing ada. Ya, kalau unta mungkin lah enggak ya. Tapi maksudnya begini, zakat itu nanti sebelum kita masuk kepada zakat untanya, zakat itu dia wujud yang ditunaikan adalah dari harta yang dizakati atau boleh nggak di apa istilahnya itu diuangkan, boleh nggak? Ya, kalau kita kan bicara zakat fitrah misalnya ya. Kalau zakat fitrah itu kan dalam wujud beras. Lalu kemudian para ulama ada pendapat kalau diuangkan mazhab Hanafi boleh, jumhur tidak boleh. Nah tapi kalau zakatul mal, zakat atas harta ini, dia ditunaikan dalam wujud benda yang dizakati atau bisa dikonversikan ke uang. Dalam bentuk benda yang dizakati. Nah, ya. Jadi hukum asalnya adalah dari benda yang memang dizakati, kecuali ya Ikhwan, kecuali urudut tijarah. Nah kalau urudut tijarah itu boleh dua pilihan, boleh pakai uang mengikuti zakat emas dan perak, ya, atau boleh menggunakan sembako atau barang-barang yang dijual. Tapi memang ada sebagian ulama mengatakan tidak, harus pakai uang, ya, atau pakai emas dan perak. Jadi kalau misalnya tadi ya jualnya adalah pecah belah misalnya, nah ada yang mengatakan boleh zakatnya adalah pecah belah gitu ya. Nah nanti diserahkan ke lembaga zakat dalam wujud piring, sendok gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak, kalau urudut tijarah dia mengikuti konsep emas dan perak, maka zakatnya juga harus dalam wujud emas dan perak atau uang, ya. Nah, tapi kalau untuk zakat pertanian, zakat peternakan gitu ya, maka dalam hal ini zakat-zakat seperti ini ditunaikan dari benda yang memang menjadi harta tersebut. Jadi kalau pertaniannya produk pertanian, kalau peternakan adalah produk peternakan. Nah, ini dari sisi zakat yang dikeluarkan nantinya gitu ya. Tambahan juga satu lagi tadi saya lupa ya. Ini sebagai kesimpulan bahwa syarat waktu penunaian zakat itu ada berapa ya, Ikhwan? Coba saya tanya dulu. Tadi kan ada istilah haul. Apakah semua jenis zakat itu haul atau ada jenis waktu lain di luar haul? Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Waktu penunaian zakat mal itu kapan? Ikhwan? Idza zakatu idza lam ya'rifu. Baik. Kesimpulannya ya Ikhwan, waktu penunaian zakat itu ada dua. Ya, ada dua jenis. Pertama adalah zakat dikeluarkan setelah dimiliki 1 tahun. Namanya disebut haul. Ya, disebut haul. Nah, zakat yang ditunaikan menggunakan konsep haul ini masuk di dalamnya zakatul atsman, emas, perak, dan uang, dan juga zakatul mawashi, peternakan, dan juga zakat urudit tijarah, zakat barang perniagaan. Nah, jadi ketiga jenis zakat ini, zakatul atsman, mawashi, dan urudut tijarah disyaratkan dimiliki dalam masa 1 tahun, haul. Tapi kalau untuk zakatul zuru'i was thimar, ya zakat untuk produk pertanian tidak ada syarat haul. Tapi kewajiban zakatnya adalah al-haqad, waktu haqqahu yauma hasadih, yaitu ditunaikan zakatnya saat masa panen.
bisa jadi yang namanya pertanian itu masa panennya setahun bisa 2-3 kali. Ada yang mungkin semester, ada yang mungkin jauh gitu ya. Nah, jadi artinya zakatnya ditunaikan ya sesuai dengan masa panen itu. Tapi kalau untuk yang tadi 3 hal yang di awal, maka dia ditetapkan lewat standar haul 1 tahun. Jadi ada 2 nih ya. Ada 2 untuk waktu menunaikan zakat. Pakai konsep haul, pakai waktu hasad. Ya. Baik. Ini dari sisi jenis waktunya. Nah, sekarang kita masuk kepada zakat al-ibil. Wa awwalun nisabil ibil khamsun wa fiha syatun. Nah, nisab dari unta itu adalah 5 ekor. Ya, nisab unta itu 5 ekor unta. Jadi kalau misalnya ada orang punya unta kok cuma 4, tapi kalau dia punya 5 ekor unta wajib zakat. Tapi zakatnya adalah syatun, 1 ekor kambing. Jadi 5 ekor unta, zakatnya bukan unta nih ya. Nah, ini uniknya zakatul ibil. Dari angka 5 sampai 25, zakatnya bukan unta, walaupun itu yang dimiliki adalah unta. Tapi adalah kambing. Ya, adalah kambing. Nah, setiap 5 ekor 1 kambing, ya. Jadi nisabul ibil khamsun wa fiha syatun wa fi 'ashrin satani. Kalau dia punya 10 ekor maka 2 kambing. Wa fi khamsata 'asyara salatu syiyahin. Kalau 15 berarti 3. Wa fi 'ashrina arba'u syiyahin. Kalau 20 berarti 4. Nah, sampai ketika dia memiliki 25 ekor unta, barulah kewajiban zakatnya adalah unta. Ya. Jadi artinya kewajiban nisabnya itu 5 dan setiap kelipatan 5 sampai angka 20 itu zakatnya atau sampai 24 itu zakatnya adalah kambing. Kelipatan 5 sampai 24 adalah kambing ya. Nah, ketika di angka 25 barulah zakatnya berupa unta. Nah, untanya sendiri dibedakan. Kalau kepemilikan untanya 25 ya, maka unta yang ditunaikan zakatnya bintu makhot. Nah, bintu makhot itu apa? Kita ada nggak dijelaskan? Ya, dijelaskan sini. Fi kitab Abi Bakr radhiyallahu anhu fi 24 minal ibili. Ini dalilnya ya. Famadunaha. Kita baca dalilnya saja untuk menjelaskan apa yang tadi disebutkan oleh Syekh Al-Qadhi Syarfani. Jadi setiap fi 24 minal ibil famadunaha minal ghanami min kulli khamsin syatun. Jadi orang yang memiliki 24 ekor unta ke bawah, maka setiap kelipatan 5 ekornya adalah 1 kambing dari 5 sampai 24. Fa idza balagat 25 ila 35 wa fiha bintu makhadin unta. Kalau dia memiliki 25 ekor sampai ke 35 ya, 25 sampai 35, maka zakatnya adalah unta jenisnya bintu makhot unta, yaitu unta betina yang dikategorikan makhot. Nah, makhot itu apa artinya? Kita baca di sini. Makhot itu adalah laha sanatun wa dakhala fitaniya. Jadi unta yang umurnya sudah masuk 1 tahun mau beranjak ke 2 tahun. Jadi kewajiban zakatnya berupa unta yang berumur 1 tahun ke atas sampai umur 2 tahun kalau dimiliki 25 sampai 35 ya. Jadi 35, 25 sampai 35. Nah, sedangkan kalau yang dimiliki adalah 36 ila khamsin wa arba'in sampai 45 ya, 36 sampai 45, maka kewajiban zakatnya adalah bintu labunin unta. Nah, bintu labunin unta itu apa? Nah, bintu labunin unta itu artinya laha sanatani wa dakhalat fit tsalitsah, yaitu unta betina yang umurnya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Artinya begini ya ikhwan, tradisi orang Arab yang namanya unta kalau semakin tua itu semakin mahal. Makanya untanya sih 1 yang ditunaikan ya, tapi umurnya berbeda itu nilainya berbeda. Baik. Nah, jadi kalau angka untanya itu adalah 36 sampai 45 adalah unta betina yang berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Fa idza balagat sittan wa arba'in, kalau angka unta yang dimilikinya itu adalah 46 ila sittin sampai 60, fa fiha hiqqah faruqatul jamali, maka dia wajib menunaikan zakat berupa hiqqah. Dan hiqqah itu berarti yang masuk umur 3 tahun ya ke 4 tahun. Nah, jadi ada 4 nanti ya, maka ada 4 3. Baik, lanjutannya
Kalau kemudian dia memiliki 61 sampai ke 75 ila khamsin wa sab'in fa fiha jazaah. Maka kewajiban zakatnya 1 ekor unta jazaah. Dan jazaah itu adalah laha arba'u sinu wa dakhal fil khamisah, yaitu yang berumur 4 sampai 5 masuk 5 tahun. Nah, jadi ada 4 jenis unta ya, ada 4 jenis unta dari sisi umur. Pertama bintu makhot 1 sampai ke 2 tahun, bintu labun 2 sampai ke 3 tahun, hiqqah 3 sampai ke 4, kemudian jazaah 4 sampai ke 5. Nah, kalau angkanya 25 sampai 36 bintu makhot. Kalau angkanya 36 sampai 45 maka bintu labun. Kalau dari 46 sampai ke sampai ke 60 maka hiqqah. Sedangkan kalau dari 61 sampai ke 75 maka jazaah ya, jazaah ya umurnya tadi 4 sampai 5 tahun. Baik. Faiza balagat yakni 76 ila 90 fa fiha bintalabun. Faiza balagat 91 ila 20 wa 100 fa fiha hiqqatani tarufatal jamal. Kalau yang dimiliki adalah dari 76 sampai ke 90, maka kewajiban zakatnya 2 ekor bintu labun yang tadi umurnya masuk 2 ke 3 tahun. Sedangkan kalau dia memiliki 91 sampai 120, maka hiqqatan. Hiqqatan tadi yang umurnya 3 masuk ke 4 tahun. Fa idza zadat ala 20 wa 100, nah kalau kepemilikannya itu melebihi 120 ekor, fikuli arba'ina bintu labun. Setiap kelipatan 40 ekor adalah bintu labun. Ya, yang tadi umur 2 tahun. Dan setiap kelipatan 5 ekor ada setiap kelipatan wa fikuli khamsin, setiap kelipatan 50 ekor adalah hiqqah. Itu umur 3 masuk ke 4 tahun ya. Nah, ini adalah nisab untuk zakatul ibil. Wa man lam yakun mahu illa arba'un minal ibil falaysa fiha shadaqah illa an yasha'a rabbuha. Tapi kalau kemudian ada yang tidak punya atau dia hanya memiliki unta kurang dari 5 ekor, 4 ke bawah, maka tidak ada kewajiban zakat kecuali kalau dia memang ini menunaikannya sebagai sukarela. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita ya ikhwan, orang yang punya harta tapi dia belum mencapai nisab, boleh nggak menunaikan zakat? Jawabannya boleh ya. Karena di sini ada kata-kata dari surat Al-Baqarah As-Siddiq yang tentunya dinisbatkan kepada Nabi, illa an yasha'u rabbuha. Jadi kalau nisabnya 80 gram emas, kita punya tabungan nisabnya 85 gram emas, kita punya tabungan sudah sampai 85 juta gitu ya. Nah, maka boleh nggak kita, atau misalnya gini, kita punya tabungan cuma 50 juta, berarti kan belum sampai nisab, boleh nggak kita tunaikan zakat? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh itu. Walaupun pada dasarnya tidak wajib. Jadi seperti anak yang mumayyiz, ketika dia sholatnya sah ya. Anak mumayyiz itu dia belum balik, tapi kalau dia sholat dan sholatnya benar, sholatnya sudah dianggap sah. Fa idza balagat khamsan minal ibil fa fiha syatun. Tapi kalau tadi 5 ekor, maka dia punya kewajiban seekor kambing untuk zakatul ibil. Ya. Baik, nah ini dasar dari hadis atau surat dari Abu Bakar As-Siddiq ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Baik, ini adalah zakatul ibil. Ini zakatul ibil. Baik. Walan wasil ya. Ada yang mau nanya tentang zakatul ibil? Ya, ini hafalin aja lah. Walaupun prakteknya mungkin kita jarang ya. Karena unta kita jarang ada. Tapi kalau sapi dan kambing, alhamdulillah hitungannya mudah. Dan ini yang masih mungkin ada di negeri kita. Khususnya di wilayah-wilayah yang banyak peternakannya. Tek wasil yang tadi baca terakhir siapa? Masih di Zoom nggak? Atau ada kewajiban sholat rotib atau muadzin? Tadi yang baca terakhir siapa? Manil Qari al-akhir? Wasil? Fadal? Wa illa. Nah, kalau begitu lanjutkan tadi Ayyash ya. Rizki tadi azan. Muhammad Lutfi Abdurrahman. Lanjut. Muhammad Lutfi Abdurrahman. Ada? Ada. Muhammad Lutfi Abdurrahman. Baik. Kalau
tidak ada berarti Muhammad Umar Hanif. Birzat. Faslun wa awwalun فصل وأول نصاب البقر 30 وفيها تبيع وفي 40 مسنة وعلى هذا أبدا فقس. Fasil sekalian ke-6. فصل وأول نصاب الغنم 40 وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثانية من المعز وفيها 121 شاتان وفي 201 ثلاث شياه وفي 400 4 شياه ثم في كل 100 شاة. فصل. Kelas. Masih ada penerangan? Ini ahkam al-ukhra tata'allaqu bin washi. Ya, tapi sudah pembahasannya tidak terkait dengan nisab. Nah, sekarang nisabu al-baqar wa nisabu al-ghanam, ya. Faslun wa awwalu nisabil baqari 30 wa fiha tabi' wa fi 40 musinnah wa ala hadha abada faqis. Ya. Jadi hitungan zakat sapi itu sederhana, ya. Nisabnya jelas adalah 30 ekor. Jadi kalau unta 5 ekor, maka kalau sapi itu 30 ekor, tapi dari sisi jenis sapinya atau dari sisi kewajiban zakatnya adalah untuk sapi maka antara 30 sampai 40. 30 dan 40 bukan sampai, antara 30 dan 40 serta kelipatannya. Setiap 30 ekor maka kewajiban zakatnya adalah tabi', ya. Tabi' itu, nah, coba kita lihat dari sisi umur juga. Lahu sanatun wa dakhala fit tsaniyah. Musinnah laha sanatani wa dakhala fit tsalitsah. Ya. Jadi yang namanya tabi' itu adalah sapi yang berumur 2 masuk ke atau umur 1 tahun. Umur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Sedangkan kalau musinnah umur 2 tahun masuk ke 3 tahun, ya. Nah, artinya setiap kelipatan 30 kewajiban zakatnya adalah tabi', dan setiap kelipatan 40 zakatnya adalah musinnah. Nah, kalau kemudian ketemu, ya, dalam hitungan desimal ketemu antara 30 dan 40, maka bisa saja antara tabi' dan musinnah. Nah, ini faqis. Faqis itu artinya ya dikiaskanlah dengan angka-angka lain. Ya. Jadi misalnya ada orang punya 40 ekor, berarti kan musinnah. Tapi kalau dia punya 50 ekor bagaimana? Nah, kalau 50 ekor berarti tetap kewajibannya adalah musinnah. Tapi kalau misalnya 60, 2 tabi', ya. Kalau 70 musinnah dan 1 tabi', 1 musinnah, 1 tabi', 30 dengan 40. Kalau 80, 2 musinnah. Kalau 90 berarti 3 tabi', ya, 3 tabi'. Nah, kalau 100 ya saja kelipatannya tetap 3 tabi' ini. Kalau 100 tetap 3 tabi', atau bisa juga dia menunaikan zakatnya kalau 2 musinnah juga bisa 40 walaupun yang 20-nya dimaafkan. Ya, nanti kalau istilah dimaafkan ini namanya al-maqsu. Jadi ada angka-angka selisih yang tidak terlalu terhitung gitu, ya. Ini nanti disebut dengan al-maqsu. Jadi artinya kalau 100 ekor unta, maka bisa 100 ekor sapi, maka bisa memilih antara 2 jenis, yaitu antara 2 musinnah atau 3 tadi. Ya. Intinya kelipatan 30 adalah tabi', kelipatan 40 adalah musinnah, dan kelipatan yang bisa memilih antara tabi' dan musinnah itu bisa dipilih, bahkan bisa ngacak, ya, bisa ngacak. Misalnya seperti tadi 70 berarti 1 tabi', 1 musinnah. Nah, ini untuk zakatul baqar. Intinya ya standar sederhananya nisabnya 30 ekor, ya. Dengan nanti kelipatannya yang disesuaikan dengan jenis zakatnya. Mad dalil ala hadza rawat Tirmidzi wa Abu Daud wa ghairuhuma an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Yamani fa amarani ya an akhudha min kulli 30 baqarah tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinnah wa min kulli halimin dinaran aw adlahu mu'afir. Baik. Jadi ini dasar tentang kewajiban zakat dari sapi antara tabi' dan musinnah. Qala musannif fasl wa awwalu nisabil ghanami 40 wa fiha syatun jadza'atun
من الضأن أو الثانية من المعز وفي 121 شاتان وفي 201 30 شياه وفي 400 4 شياه ثم في كل 100 شاة. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-qadi Abi Syuja' al-Asfahani rahimahullah ta'ala faslun wa awwalu nisabil ghanami ya bi ayyi anwa' min al-ghanam ya imma an yakuna al-ghanamu jaz'ah wa imma an yakuna al-ghanamu dha'nan ya wala yunzar ila ikhtilafil asnan ya. Jadi nisab dari kambing ini tidak melihat ya jenis kambingnya, umurnya berapa, tidak dilihat. Intinya adalah min haitsul adad, sama seperti unta dan sapi ya. Jadi kepemilikan seseorang atas hewan ternak, kambing, sapi, unta itu nisabnya tidak melihat dari berapa umurnya. Intinya walaupun misalnya baru lahir 1 hari, nah itu sudah terhitung ya nisab misalnya gitu. Jadi kalau ada orang misalnya punya unta 4 ekor. Nah, hari itu kemudian salah satu untanya melahirkan, ya baru umur 1 hari akhirnya menjadi 5, masuklah nisab. Jadi kalau dari sisi nisab ya ikhwan, tidak dilihat ya al-umur. Ya, al-muhim al-i'tibar huwa al-adad. Yang menjadi dasar adalah jumlah kepemilikan atas hewan ternak tersebut. Nah, amma fil ghanam ya, nisabul ghanami arba'un. Nisabul ghanam arba'un. Nah, jadi ihfad ya ikhwan ya nisabul ibil khamsah wa nisabul baqar salasun wa nisabul ghanam arbaun ya. Nah, hafalkan 5 angka ini. 5, 30, 40. Nah, ini angka kemujuran ternak zakat ternak. Jadi ihfad hadzal adad ya, nisab al-mawashi. Nah, kalau seseorang punya 40 ya maka zakatnya kapan? Ya ini ba'dal haul tabaan ya. Ba'dal haul kama qad zakarna fi al-liqa' as-sabiq bahwa min syurut zakatil mawashi al-haul. Ya, di antara kewajiban atau syarat kewajiban zakat ternak tetap harus melewati kepemilikan 1 tahun ya. Dari sejumlah ya ini dari total ternak yang dia miliki. Jadi ketika tadi saya katakan misalnya baru lahir 1 ekor kambing misalnya ya lalu menggenapi 40, nah itu baru dia menghitung hari pertama untuk 1 tahun ke depan ya. Wa fiha syatun jaza'ah minadh dha'ni aw thaniyah minal ma'is. Nah, kewajiban zakatnya memilih antara 2 jenis ghanam ya. Apakah jaza'ah syatun jaza'ah minadh dha'ni, apakah jaza'ah dari jenis dha'n atau thaniyah dari jenis ma'is ya. Ma huwa jaza'ah ya aw qabla dzalika na'am مباشرة إلى تعريف هذا النوع من الغنم ya. قال الشيخ مصطفى ديب البوغا حفظه الله تعالى الجزاء هي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية ya. Jadi al-jaza'ah min ad-dha'ni wa thaniyah min al-ma'is wa thaniyah hiya allati atammat sanataini wa dakhalat fi tsalitsah ya. Nah, jadi kewajiban zakatnya itu adalah antara 2 jenis kambing ya, al-ma'is dan ad-dha'n. Baik. Ma fi lughatina ya ikhwan, ad-dha'n. Al-ma'is awalan. Ad-dha'n, ad-dha'n. Apa bahasa kita di bahasa Indonesia ad-dha'n itu? Apa bahasa Indonesia ad-dha'n? Hah? Alladzi lahu madza asy'ar katsirah. Domba. Nah. Jadi dari domba maka umurnya adalah jaza'ah. Ya, dari domba umurnya jaza'ah, minimal 1 tahun, masuk ke 2 tahun. Tapi kalau untuk ma'is maka dia harus thaniyah. Nah, ma'is itu ya yang banyak diternak oleh masyarakat kita ya, yaitu kambing yang biasanya diternak. Itu namanya ma'is ya. Nah, maka itu umurnya tidak boleh kurang dari 2 tahun. Jadi 2 tahun masuk umur ke 3 tahun. Nah, ya. Ini sama juga seperti ini ya ikhwan, sama seperti kurban ya. Ini kalau kita bandingkan dengan udhiyah. Memang kalau untuk dha'n itu dibolehkan umurnya setengah tahun. Ya. Jadi kalau untuk domba itu boleh dikurbankan walaupun umurnya belum 1 tahun. Jadi minimal adalah setengah tahun. Tapi kalau untuk ma'is maka disyaratkan harus tanah. Ya, harus 1 tahun. Ya. Baik, jadi
dari sisi kambingnya maka bisa dibedakan ya antara bo'an dan ma'iz ya, masing-masing dengan ketentuan umur. Kalau bo'an adalah jaza'ah yaitu 1 tahun, sedangkan kalau ma'iz adalah saniyah ya atau 2 tahun. Baik. Nah, ini apa namanya? In kana lahu arba'un ya, arba'una syatan. Wa fi mi'ah wa ihda wa ishrina syatani. Wa fi mi'ataini wa wahidah salatu siyahin. Baik, coba kita lihat nih ya. Pelompatan jumlahnya ya. 40 itu seekor kambing atau seekor domba. Tapi kalau kemudian dia baru punya 120 ekor, baru kewajibannya dua kambing. Ya, jadi 40 itu nisab 1 ekor kambing. Tapi kapan nisab dia wajib 2 ekor kambing? Kalau sudah memiliki 120 ekor. Ya. Wa fi mi'atain wa wahidah salatu siyah. Dan di angka 201 baru kewajibannya 3 ekor. Wa fi arba'i mi'atin arba'usyah. Dan baru ketika sudah di angka 400, 4 ekor. Nah, kiasnya itu baru di 400. Setiap fikul limi asyatun. Ya, setiap dimiliki per 100 ekor, maka kewajibannya adalah 1 ekor kambing. Nah, ini agak ada persoalan nih ya, ikhwan. Yang nanti dijadikan dalil oleh para ulama untuk menyebut salah satu varian ya. Salah satu aksam dari dalil istihsan. Ini kalau kalian idza ta'allamtum ya ikhwan ya ilma usulul fiqh hunaka dalilun minal adillah al-mukhtalaf fiha al-musamma bil istihsan. Ya, kalau belajar usul fikih kalian akan mengenal ada dalil yang diperselisihkan oleh para ulama namanya istihsan. Dan di antara jenis istihsan itu banyak ya. Istihsan itu nanti variannya banyak. Ada al-istihsanu bin nassi, al-istihsanu bil ijma', al-istihsanu bil qiyasil khafi, al-istihsanu bil bisaddid dzari'ah, al-istihsanu bil urfi wa bil darurah wa bil maslahah mursalah. Nah, itu jenis istihsan ya. Nah, ini nanti terkait dengan zakatul ghanam itu akan ada atau dijadikan dalil ya oleh para ulama yang khususnya mengambil pendapat bahwa istihsan itu dalil seperti mazhab Hanafi, Hambali ya, sebagian mazhab Maliki dan Syafi'i, bahwa istihsan itu ada ya berdasarkan ketentuan zakat ghanam ini. Ya, zakat ghanam ini. Namanya disebut dengan istihsan bin nas. Istihsan bin nas. Ketika nasun aradahu atau ketika nasun aradahu qiyas, ya. Jadi gini ya ikhwan, ini saya mungkin sedikit agak meluaskan ya kepada persoalan lain. Istihsan itu definisinya adalah ketika terjadi kontradiksi. Terjadi kontradiksi antara qiyas dengan dalil yang lain. Antara qiyas dengan dalil yang lain. Atau antara qawaid ammah dengan dalil yang lain. Yang mana kemudian istihsan itu upaya untuk meninggalkan qiyas dan qawaid ammah dengan mengambil dalil-dalil yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan qiyas yang kita tolak? Coba nih ya, kalian perhatikan baik-baik tentang zakat ghanam ini. Nah, saya sambil mau komunikatif dengan kalian. Zakat ghanam itu nisabnya berapa ya, ikhwan? 40. Berarti kan per 40 itu mestinya seekor kambing kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Rasul menetapkan, ada hadisnya nanti ya, Rasul menetapkan kalau baru sampai, artinya gini, ketika seseorang memiliki 40 ke atas seekor kambing dan baru wajib menunaikan 2 ekor kambing kalau sudah di angka 120. Padahal 120 itu kalau dibagi 40 berapa? 3. Liputan 3. Berarti kan kalau secara kias 1 ekor kambing apa 3 ekor kambing? Kalau secara kias 3. Nah, tetapi hadis Nabi menetapkan baru dia berkewajiban menunaikan 2 ekor kambing kalau sudah punya 121. Berarti sampai angka 120 kewajibannya tetap 1. Nah, yang 2 bagaimana tuh yang tidak sesuai dengan qiyas? Ini kalau di dalam ilmu fikih khususnya bab zakatul mawashi namanya disebut dengan al-waqtu. Waw, qaf dan shad. Waqsun ya. Waw, qaf dan shad. Nah, waqsun itu artinya apa? Al-'afwu fi 'adadi zakatil mawashi. Dimaafkannya beban kewajiban zakat khusus dalam bab zakatul ghanam. Ya.
Jadi artinya 2 ekor tadi yang kalau berdasarkan kias hakikatnya wajib, tapi kemudian dimaafkan ya berdasarkan nas. Nah, kias dibuang, kias ditolak gitu ya, tidak diambil karena bertentangan dengan nas, yaitu hadis Nabi yang nanti terkait dengan nisab zakat ghanam ini. Maka di dalam ilmu usul fikih ketika kias bertentangan dengan nas, itu namanya disebut dengan al-istihsanu bin nasi. Istihsan bin nas. Nah, nanti ada juga pertentangan antara kias khafi dengan kias jali. Kias jali yang ditolak, yang diambil adalah kias khafi, maka disebut istihsanu bil qiyasil khafi. Ada juga nanti pertentangan antara kias dengan uruf, dengan tradisi. Misalnya seperti bai'us salam. Nah, bai'us salam itu secara kias haram. Bai'us salam itu secara kias haram karena dia termasuk bai'ul ma'dum. Ya atas jual beli atas barang yang belum ada unsur gharar di situ. Tapi karena Rasul membolehkannya berdasarkan uruf, maka dia dikategorikan istihsanu bil uruf. Ada juga menyebutnya istihsanu bil ijma'. Intinya nanti kalau kalian belajar usul fikih kok ada istilah istihsan, itu ada suatu konsep khususnya yang diciptakan oleh mazhab Hanafi mengikuti ijtihad Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dalam bab waris. Ya, ada bab waris nanti disebut dengan bab tentang musyarrakah. Nah, itu sebagai dasar dari lahirlah konsep istihsan ya. Diteorisasikan oleh ulama Hanafiyah yang maknanya adalah mengambil salah satu dalil yang mana dalil itu kontradiksi, khususnya yang ditolak adalah kias. Jadi kalau dalil-dalil lain, nah ini yang menjadi muaranya, yang menjadi poin utamanya di kias. Kiasnya yang kemudian ditolak. Ya. Sedangkan dalil lain yang kemudian diambil, apakah dalil lain ini adalah nas itu sendiri, Al-Quran atau hadis, atau adalah kias lain yang lebih lemah sebenarnya, tapi diambil lalu ditinggalkan kias yang kuat, atau misalnya yang diambil adalah maslahah mursalah, atau yang diambil adalah al-urfu atau ijma' dan seterusnya. Nah ini kalau dalam ilmu usul fikih konsepnya disebut istihsan. Jadi istihsan itu ya ikhwan, istihsan itu bukan suatu dalil yang nggak ada dasar ya, karena banyak orang menuduh bahwa istihsan itu pada dasarnya adalah menciptakan suatu hukum tanpa dalil. Lalu digunakanlah perkataan Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara', ya, barang siapa beristihsan dia telah membuat syariat baru. Nah, ini tentunya konteks istihsannya ini tidak ketemu dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berkata dalam bab apa? Dalam bab A misalnya ulama yang membolehkan istihsan menggunakan dalam bab yang lain. Jadi sebenarnya ini caranya itu adalah meletakkan masalah sesuai dengan konteksnya. Baik, jadi kembali kepada zakatul ghanam ya, al-waqsu atau dimaafkannya kewajiban zakat kalau pakai kias itu kalau dalam fikih namanya adalah al-waqsu, tapi kalau dalam ilmu usul fikih itu namanya al-istihsanu bin nafsi ya. Nah, jadi barulah seseorang itu wajib menunaikan zakat 2 ekor kambing kalau dia sudah memiliki nisab 121 ekor ya. Lalu dia baru wajib menunaikan 3 ekor kambing kalau baru memiliki 201. Nah, ini angka-angka yang mesti dihafal ya. Jadi 40, 120, 121 bukan 120 ya, 121, kemudian 201 yang ketiga. Nah, yang keempat adalah arba'umi'ah arba'umi'ah ya. Kemudian yang keempat adalah 400. Nah, di angka 400 kan 4 ekor. Maka kemudian setelah angka 400 dikiaskanlah. Nah, baru menggunakan kias, tapi kiasnya menggunakan standar bukan arbaun, tapi dengan menggunakan standar mi'ah. Ya. Jadi setelah angka 400 ekor, maka kiasnya adalah dengan adat mi'ah, bukan dengan menggunakan nisab arbaun. 505, 606, 707 dan seterusnya, ya. Baik, ini zakatul ghanam ya. Zakatul ghanam. Mad dalil ala hadza an-nisab wa kadzalika ala madza adat az-zakat allati la budda min ikhrajiha fi kitab Abi Bakr radhiyallahu anhu wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imati. Ada dalil ya. Dalilnya adalah rata-rata menggunakan riwayat Imam Bukhari terkait dengan surat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena kita tahu di dalam sejarah Islam persoalan zakat ini mulai semakin besar ya, menjadi persoalan nasional lah kita sebut begitu di zaman Abu Bakar. Karena penolakan pertama kalangan munafikun yang akhirnya kata Imam Malik bin Anas mereka menjadi zindik itu bermula dari keengganan untuk membayar zakat. Maka kata Imam Malik bin Anas seperti kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ayat masalah orang munafik, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi
wa minan nasi man yaqulu amanna billahi dan seterusnya gitu ya. Kata Imam Ali bin Anas, sara al munafiquna fi ahdi Abi Bakrin zindiqan. Ya, kalangan munafik di zaman Rasulullah itu tidak berani menampakkan kemunafikannya, dan baru di zaman Abu Bakar As-Siddiq mereka kemudian menampilkan kemunafikannya, dan istilah untuk menyebut orang yang menampakkan kemunafikannya atau kekufuran yang dia sembunyikan selama ini adalah zindiq ya. Jadi disebut dengan zindiq. Nah, orang-orang zindiq inilah yang kemudian memprovokasi untuk tidak membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengirim banyak utusan untuk menginformasikan kewajiban zakat ini. Faqal ya fi risalatihi aw fi kitabihi wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kan 40 ila 20 wa 100 syah fa idza zada ala 20 wa 100 ila 200 syatan fa idza zada ala 200 ila 300 fa fiha 3 siyah fa idza zada ala 300 fa fi kulli 100 syah fa idza kana sa'imatur rajuli. Pada batas ini ya ikhwan, pada batas sampai sini, ini nisabnya ya. Nah, adapun untuk yang berikutnya ini adalah bukan nisab. Kalau untuk batas ini adalah kewajiban zakat. Nah, sedangkan setelah fa idza kana sa'imatur rajul ini dia keterangan tentang nisab zakatul ghanam. Fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatun min 40 syatan wahidatan falaysa fiha shadaqah. Jadi kalau seseorang tidak punya atau dia memiliki kambing kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajiban shadaqah. Wal muradu bis shadaqah huna yakni az-zakah. Ya illa an yasha'a rabbuha sahibuha, kecuali kalau pemiliknya mau menunaikan zakat. Maka ya ikhwan, yang namanya zakat itu boleh ya ditunaikan dan sah secara hukum meskipun belum memenuhi syarat nisab ya. Jadi kalau misalnya ada orang punya tabungan kurang dari 100 juta, kurang dari 85 juta ya, nisab 85 gram emas ya, kurang dari 85 juta, lalu dia mau bayar zakat ya boleh, nggak apa-apa ya, karena tidak mesti memasuki nisab. Artinya kalau di bawah nisab hukumnya adalah tidak wajib tapi boleh dan sah, seperti anak mumayyiz yang sholatnya kalau sholat fardunya sesuai dengan aturannya itu sah. Tapi kalau untuk yang sudah mencapai nisab maka hukumnya adalah wajib dan terancam dosa kalau tidak menunaikannya. Baik. Ada fi zakatil ghanam. Ya, thumma dzakara Syekh dzakara Syekh Al-Qadhi bin Syuja' Al-Asfahani al-ahkam allati tata'allaqu bi zakatil mawashi' umuman. Ya. Baik, tafadhal ya Amar Abdullah. Mawjud di Zoom? Mawjud ya Ustaz. Baik, faslun. Wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahid. Bisab'i syara'it. Idza kana al-marahu wahidan wal masrahu wahidan wal mar'a wahidan wal fahlu wahidan wal mashrabu wahidan wal halibu wahidan wa mawdi'ul halbi wahidan. Baik. Wal'an hunaka mas'alah yani fi al-khalitan, yani fi syarikatil aghnam ya, fi syarikatil aghnam. Ya, jadi ada kepemilikan kambingnya ini rupanya lebih dari satu orang yang memiliki, tapi mereka bersyarikat ya. Nah, bersyarikat seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa al-musyarakah atau asy-syarikah itu adalah kerjasama bisnis yang masing-masing pihak yang bekerja sama ini menyerahkan modalnya ya, dan akhirnya keuntungannya pun bersama-sama. Jadi mereka sebagai pemodal sekaligus sebagai pengusaha. Kalau dalam istilah fikih muamalat itu adalah syarikah ya. Modalnya bareng-bareng, usahanya juga bareng-bareng, untungnya juga ya bareng-bareng, dan disesuaikan dengan kesepakatan dari sisi prosentasenya. Ya, ini beda dengan mudharabah. Kalau mudharabah modalnya dari satu pihak, usahanya dari pihak yang kedua. Ya, jadi berbeda walaupun dua-duanya termasuk kerjasama bisnis atau syarikah. Nah, di antara bentuk syarikah itu juga ada terkait dengan masalah syarikah fil mawashi ya, al-musamma bil khalitah ya. Baik, qala Syekh Al-Qadhi bin Syuja' faslun wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahid. Nah, jadi artinya ya ikhwan, pemilik kambing yang lebih dari satu orang ya, ketika mereka menggabungkan kepemilikan kambingnya itu, maka bisa menunaikan kewajiban zakat dengan satu kali pembayaran zakat, tapi bisa bai syara'id ya, dengan 7 syarat. Artinya nanti
jumlah kambing yang digabungkan itu akan terhitung dia menjadi semacam satu orang yang memilikinya, ya, satu orang yang memiliki. Jadi misalnya seperti ada orang yang punya kambing 130, yang kedua yang A 30, yang B 30, totalnya 60. Berarti sudah masuk nisab gitu ya. Padahal kalau dipisah dipisah secara kepemilikan pada dasarnya dua-duanya belum masuk nisab. Tapi kalau digabung kemudian bisa menjadi nisab, maka kemudian wajib menunaikan zakat. Walakin bisa berisyarat. Wa qabla asy-syuru' ila syurut, ya, sanatur awalan syarah syal-bugha. Asy-syarikani fi malin yuzakkiyanihi kama law kana al-malu kulluhu liwahidin minhuma. Jadi syarikah ini seakan yang memiliki lebih dari satu orang, tapi seakan-akan itu adalah harta yang dimiliki satu orang. Nah ini ya ikhwan, konsep tentang al-khalitah ini ya, konsep tentang al-khalitah ini nanti ada yang mengkiaskan untuk zakat atas suatu perusahaan dalam zakat kontemporer. Ya, nanti kalau di kitabnya Syekh Al-Qadir Syuja kan tentunya zakat pada masa beliau gitu ya. Nanti kalau kita mungkin ada waktu tambahan akan kita perluas ini dengan pengetahuan terkait dengan zakat-zakat di masa kontemporer. Karena banyak juga nih konsep-konsep baru tentang zakat kontemporer ya. Khususnya ketika Dr. Yusuf Al-Qaradawi menulis satu buku tentang fikih zakah dan menjadi terkenal diterjemahkan di berbagai negara. Ya, akhirnya banyak diciptakan konsep-konsep baru dan rupanya diadopsi gitu ya oleh Basnas. Khususnya yang saat itu kepala Basnasnya adalah Profesor Didi Hafiduddin. Nah, itu banyak juga diciptakan konsep-konsep tentang zakat kontemporer. Nah, di antaranya adalah zakat atas suatu perusahaan ya, yang sebenarnya kan perusahaan itu bisa jadi pemilik sahamnya lebih dari satu orang ya. Yang namanya perusahaan kan pasti kemungkinan besar, bukan pasti ya, kemungkinan besar kan dimiliki oleh banyak orang gitu ya. Nah yang jadi masalah bagaimana, ada nggak yang namanya zakat perusahaan? Nah, padahal syarat zakat itu adalah milkut tam. Ya, syarat kewajiban zakat itu milkut tam, kepemilikannya penuh kepada satu pihak gitu ya. Tapi ini kerjasama gitu. Nah ini gimana, ada nggak kewajiban zakat? Yang kedua, persoalan lainnya adalah bagaimana kalau pemilik sahamnya itu ada yang muslim, ada yang non muslim. Padahal kita tahu syarat muzaki adalah muslim gitu ya. Nah ini juga jadi persoalan. Nah akhirnya diciptakanlah ya ijtihad seputar zakat seperti ini. Nah, salah satu yang menjadi dasar, salah satu yang menjadi sumber istidlal itu adalah konsep tentang al-khalitah fi zakatil mawashi. Nah ini biar kalian tahu nih ya dasar dari kiasnya itu apa. Jadi dasar kiasnya itu tentang konsep al-khalitah ini. Baik. Ya, yuzakiyanihi kama law kana al-malu kulluhu liwahidin minhuma idza wajadat asy-syurut allati sayadhkuruha. Ja'a fi kitab Abi Bakr, dalilnya nih ya, dalil tentang khalitah. Ja'a fi kitab Abi Bakr radhiyallahu anhu la yujma'u baina muftariqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khasyatas shadaqah. Pertama beliau mengingatkan dulu nih. Mengingatkan dulu bahwa usaha-usaha untuk melakukan khalitah kalau itu dimaksudkan dalam rangka menghindari zakat, nggak boleh. Ya, misalnya begini, ada seseorang punya 50 ekor kambing. Misalnya dia punya 50 ekor kambing, gitu, yang itu akan jatuh tempo wajib menunaikan 1 ekor kambing zakat. Karena dia ingin menghindari kewajiban zakat, kemudian 30 diantaranya dihibahkan ke anaknya. Jadi dia punya 20, anaknya punya 30. Nah kalau dipisah kan ya awalnya 50, 1 ekor kambing. Nah tapi kalau dipisah kepemilikannya menjadi 2, 1 20, 1 30, yang gugur kewajiban zakatnya karena dua-duanya nggak sampai nisab. Nah itulah yang dimaksud dengan perkataan Abu Bakar, la yufarraqu baina mujtami'in. Ya, janganlah memisahkan kepemilikan yang sudah kalau digabungkan wajib zakat. Atau la yujma'u baina muftariqin, atau jangan menggabungkan dari yang terpisah, yang awalnya bisa 2 ekor kambing malah menjadi 1 ekor kambing kewajiban zakatnya. Contoh misalnya A punya 40 ekor, B punya 40 ekor, yang kalau dipisah masing-masing kewajibannya adalah 1 ekor, berarti 2 ekor. Akhirnya mereka berserikat, mereka bekerja sama. Ya udahlah kita bayar zakatnya 1 aja lah. Bagaimana caranya? 40 ditambah 40 digabung akhirnya menjadi 80 ekor. Dan tadi sudah kita bahas ya bahwa 80 ekor kewajiban zakatnya cuma 1 ekor saja. Karena nisab 2 ekor itu baru ketika di angka 121. Nah itu maksud dari perkataan beliau la yujma'u baina
muftariqin. Ya, jadi menghindari kewajiban 1 ekor zakat kambing tadi. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Nah, baik. Bahwa di sini dijelaskan nih oleh Syekh Al-Bugha, beliau mengatakan kata Syekh Al-Bugha, wa ma'nahu, ini sebelum kita masuk kepada ini ya, masuk kepada khalithah ini tadi. Kata Syekh Al-Bugha, wa ma'nahu idza kana nasibu kulli malikin muftariqan wa mutamayyizan an ghairihi fala yajma' ma'ahu litajib fihi zakah. Wa idza kana mukhtalitan bihi fala yumayyizu anhu ya hatta la tajib fihi zakah li'annahu yusbihu aqallu minan nisab. Ya. Baik, nah ini penjelasan dari perkataan la yujma'u baina muftariqin wa la yufarraqu baina mujtami'in. Ya, bukan di sini ya, keliru. Apa namanya? Bukan di sini tapi di sini. Ya, khasyata as-sadaqah. Karena ingin menghindari kewajiban zakat. Nah, sekarang baru masuk kepada konsep khalithah. Wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Tapi kalau memang dari awalnya kepemilikannya itu adalah khalithah, bekerja sama, musyarakah di situ, ya fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Maka hukum asalnya mereka ini sebenarnya dipisahkan berdasarkan kepemilikan masing-masing, ya. Nah, tetapi bisakah misalnya digabungkan ya fa idza ukhizatiz zakatu minal khalid kana ala kulli wahidin minasyuraka. Nah, ini makna dari yataraja'ani bainahuma bisawiyah ya. Kana ala kulli wahidin minasyuraka binismati ma yamlik fayaruddu ala syarikihi aw yastariddu minhu. Kalau misalnya kemudian ini kepemilikannya memang bersama dan kemudian sudah jatuh tempo untuk bayar zakat, pada dasarnya dikembalikan kepada kepemilikan saham masing-masing. Jadi ketika jatuh tempo ya dilihat nih, bisa jadi ada seseorang memiliki nisab yang mencapai kewajiban 2 ekor. Nah, sedangkan yang satu cuma 1 ekor. Maka dibebankan sesuai dengan kepemilikannya masing-masing. Kecuali dalam kasus yang nanti akan kita bahas lebih detail lagi, yaitu terkait dengan bagaimana kalau digabungkan menjadi 1. Itu ada 7 syarat yang akan terpenuhi ya. Nah, ini saya kasih contoh kasusnya Ikhwan ya, yang mirip seperti ini. Saya kasih kasus yang mirip seperti ini, yaitu tentang konsep zakat atas harta yang didapat misalnya lewat jalur waris. Nah, ini juga banyak orang salah paham ya Ikhwan. Banyak orang salah paham. Ada yang mengatakan begini, yang namanya harta waris wajib dizakati. Nah, padahal nggak ada istilah zakat harta waris, nggak ada. Ya. Tapi kapan kemudian harta yang didapat lewat waris itu wajib dizakati? Ya nanti ketika sudah dimiliki oleh masing-masing ahli waris, dan masing-masing ahli waris akan melihat kepemilikan hartanya yang sudah mencapai nisab atau tidak, tergantung masing-masing orang. Jadi tidak bisa otomatis sebelum dibagi waris langsung dizakati. Ya, karena nanti hak masing-masing dari ahli waris akan berbeda. Sama seperti zakat perusahaan juga. Ya, kalau berdasarkan konsep pertama ini, bahwa zakat perusahaan itu ketika sudah dilihat sahamnya masing-masing. Ya, dilihat sahamnya masing-masing. Di dalam perusahaan kepemilikannya ada 5 orang, 5 pihak. Dari 5 pihak. Masing-masing punya saham yang berbeda. Maka dilihatlah saham berbeda itu dari masing-masing orang. Ya, tidak bisa kemudian dibebankan kepada secara bersamaan ketika sahamnya berbeda. Ya, karena kalau misalnya dibebankan bersamaan, tentu yang sahamnya lebih kecil akan terzalimi daripada saham yang lebih besar. Ya, nah ini konsep apa namanya ya taraja'ani bainahuma bisawiyah. Tapi kalau misalnya ingin dizakati secara bersama-sama, seakan itu dimiliki 1 orang, maka ini semacam hukum pengecualian ya, yang disyaratkan di dalamnya sab'atus syurut ya. Nah, wa hadhihi sab'ah kama qala Syekh Al-Bugha kama qala Syekh Al-Fadhil Syuja' idza kana al-marahu wahidan wal masrahu wahidan wal mar'a wahidan wal fahlu wahidan wal mashrabu wahidan wal halibu wahidan wa mawdi'ul halbi wahidan. Nah, ma hadhil asya' as-sab'ah, kita baca saja penjelasan Syal-Bugha. Al-marah al-ma'wa fil lail. Ya, al-ma'wa fil lail. Ya, al-ma'wa fil lail itu artinya apa? Ma mana al-ma'wa ya ikhwan? Makan lil mada makanun lil hifat ya, lil nuzul fil lail lil mabit ya. Ma'wa itu tempat berlindung, tempat apa hewan-hewan itu kemudian dikumpulkan untuk dijaga ya. Itu jadi artinya gini, ma'wa itu kalau mungkin bahasa kita adalah kandangnya lah gitu ya. Tapi kandangnya ini
bukan kandang dalam arti yang nanti makanannya dibawa ke kandang tersebut, tidak. Dia adalah tempat yang nanti bisa dengan mudah dibawa ke pengembalaan di padang rumput. Nah, tapi nanti ditempatkan secara bersama. Jadi kalau misalnya di dalam kepemilikan kambing itu ya ada beberapa orang berserikat, maka seakan dimiliki satu orang. Syarat yang pertama adalah tempat ternak itu diistirahatkan harus satu. Ya, al-marah, al-ma'wa fil lail, tempat dia hewan ternak ini beristirahat di malam hari. Ya. Kemudian al-masrah wahid, al-maudi alladhi tusrahu ilaihi litajtami wa tusaku ilal mar'a. Nah, al-masrah, ada istilah masrah juga. Masrah itu artinya tempat mereka ngumpul nanti setelah bersiap untuk dibawa ke padang rumput. Jadi ini antara marah dengan masrah itu rupanya berbeda gitu ya. Kalau marah itu tempat mereka berkumpul di malam hari, kalau masrah itu tempat mereka berkumpul untuk disiapkan dalam rangka digiring ke tempat pengembalaan, dan tempat pengembalaan itu namanya disebut dengan al-mar'a. Ya, wa al-mar'a maudi'ur ra'i. Jadi intinya syarat yang pertama ada 3 tempat yang harus disamakan, artinya ya hewan ini bersama terus gitu ya, walaupun kepemilikannya lebih dari 1 orang, maka marohnya wahid, masrohnya wahid, mar'anya wahid. Kemudian wal fahlu wahidan. Ma mana al fahlu ya ikhwan? Al fahlu apa artinya fahlu? Yang sudah kita pejantan, betul ya. Pejantan ya. Jadi pejantannya juga harus satu. Artinya ini kambing-kambingnya ini saling membangun keluargaan ya, walaupun kepemilikannya membangun kekerabatan ya. Wal masyrab, mana masyrab ya ikhwan? Makanun syurub. Nah, tempat minumnya juga bersama. Wal halibu wahidan. Ya, wa maudiul halbi wahid. Al halib, mana halib? Halib ini berarti proses ya, pengambilan susunya ya. Halib, pengambilan susunya itu juga bersamaan, karena biasa kambing itu salah satu manfaatnya adalah al-halab, ya, al-laban, dan juga wa maudiul halbi wahidah. Ya, kemudian juga pengambilan susunya juga sama. Tapi kalau kita lihat ya ikhwan, dari 7 syarat ini ya, ada nggak syarat jumlah? Syarat kepemilikan berapa jumlah yang dimiliki oleh pihak tertentu? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, artinya bisa jadi tidak berlaku nih ketentuan zakat saham tadi. Ya, tidak berlaku ketentuan zakat saham. Jadi meskipun misalnya salah satu pihaknya itu belum mencapai nisab kepemilikannya, misalnya ada orang yang A memiliki 30 ekor, lalu yang B kemudian punya 200 ekor misalnya ya, 200 ekor. Nah, maka yang belum mencapai nisab ini terhitung juga ikut wajib menunaikan zakat. Ya. Kenapa? Selama 7 syarat ini kemudian terpenuhi. Walaupun dari sisi jumlah berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ya. Nah, makanya ini tadi seperti yang saya sebutkan ya Irfan, akhirnya menjadi dasar ya oleh sebagian ulama yang mengkiaskannya kepada persoalan zakat perusahaan tanpa melihat kepemilikan saham masing-masing. Ya, dengan dikiaskan kepada zakat al-khalithah ini tadi dengan 7 syarat yang ada. Tapi kalau perusahaan bagaimana syaratnya? Padahal ya wallahualam, kalau perusahaan mungkin bisa dikiaskan kepada usahanya sama, tempatnya sama gitu ya. Kemudian pengelolanya semuanya muslim misalnya. Nah, ini mungkin aja bisa dikiaskan seperti itu. Baik. Jadi intinya ini zakat ternak yang kemudian dikembangkan konsepnya dan akhirnya diciptakan zakat-zakat jenis baru ya, mengikuti perkembangan dunia perekonomian yang memang terus berkembang sampai ya wallahualam sampai kapan kita tidak tahu. Baik, ini zakat al-ghanam ya, zakatul ghanam atau zakatul mawashi umuman ya. Wakadzalika ma yata'allaqu bi ba'dil masail allati tata'allaqu bi al-mawashi. Baik. Ya ikhwan, qabla asy-syuru' ila faslin jadid, yakni fi nisabi zahab wal fi nisabi zakatin naqdain az-zahab wal fiddah. Hal lakum ayyu su'al ma yata'allaqu bil mawashi? Ada yang mau tanya dulu terkait dengan zakatul mawashi? Kayaknya nggak terlalu lah ya. Kalau zakatul mawashi di perkotaan kayaknya jarang orang punya ya. Bahkan di perkampungan pun zakatul mawashi bisa jadi tidak memenuhi syarat, khususnya syaratus saum ya. Syaratus saum bisa jadi tidak terpenuhi, yaitu adanya tempat pengembalaan. Karena
biasanya juga di kampung-kampung diternaknya di ya, dekat rumahnya gitu ya, dan kemudian diambil rumputnya dari tempat yang lain karena keterbatasan apa namanya ladang, kecuali kalau perusahaan besar ya atau orang yang memang memiliki apa namanya usaha yang cukup besar ya. Bisa jadi ini kewajiban zakatnya berlaku untuk zakat al-mawash. Gak ada pertanyaan ya, kita nuasil ila zakatun naqdain.